Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila dengan 51201030 dari grup L Project Fisika Komputasi. Pada grup kami, proyeknya adalah difusi fluida. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasinya. Saya menggunakan V5 JavaScript pada simulasi kali ini. Yang pertama ini ada class yang dinamakan orang, kemudian ada constructor yang parameternya itu jari-jari yang digunakan sebagai untuk inisiasi objek. Kemudian di sini ada variabel R yang merupakan jari-jarinya nanti si partikelnya nanti. Kemudian di sini ada this.post yang menggunakan sintaks create vector. Ini digunakan sebagai posisi acak dari partikelnya nanti. Jadi partikelnya nanti saat di running akan mulai dari posisi yang random gitu. Kemudian di sini ada this.gerak menggunakan create vector juga, namun di sini digunakan untuk pergerakan acak dari partikel. Kalau tadi yang tadi posisi itu digunakan untuk posisinya awal nanti random, kalau yang this.gerak ini akan mengatur pergerakan dari partikelnya tadi akan bergerak secara random gitu. Randomnya ini akan bergerak dari -1 sampai 1. Nah, kemudian di sini ada this.gerak multiple 4. Jadi nanti di sini digunakan sebagai pengatur kecepatan gerak partikel karena tadi kita sudah mengatur posisi awalnya random dan pergerakannya nanti akan random. Nah, pergerakannya akan random ini juga geraknya akan ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, jadi kita menggerakkannya itu dengan kecepatan yang 4 kali lebih cepat seperti itu. Kemudian di sini ada tumbukan parameternya teman. Di sini digunakan untuk mengecek apakah partikel itu bertumbukan atau tidak gitu. Jadi di sini ada variabel jarak yang menggunakan sintaks distance. Di sini parameternya adalah posisi dari X, posisi dari Y, dan posisi dari temannya di X dan di Y. Temannya di sini maksudnya adalah partikel lainnya gitu. Kemudian di sini ada kondisi jika jaraknya itu kurang dari atau sama dengan dari jarak dari dua partikel yang saling berdekatan itu, jika jaraknya kurang dari sama dengan dia itu, maka dia dikatakan bertumbukan, maka kembaliannya adalah true, sedangkan kalau tidak itu adalah false. Nah, kemudian di sini ada fungsi ganti arah dengan parameternya teman. Di sini digunakan untuk mengatur pergerakan arah setelah tumbukan. Jadi kita ambil dua partikel ini jika bertumbukan ini akan berganti arahnya, saling bertolak belakang gitu. Jadi ini tumbukannya termasuk tumbukan yang melenting sempurna. Nah, di sini di line 24 sampai 26 ini digunakan untuk mengubah pergerakan arahnya. Jadi di sini ada ini yang misalkan partikel A di gerak, sedangkan di sini teman gerak itu nanti arahnya akan bertukar gitu. Nah, selain bertukar arah setelah bertumbukan, untuk di simulasi ini jika bertumbukan berbeda warna itu akan berubah warna gitu. Ini di kondisi yang pertama ini ada jika partikel yang A, misalkan partikel A ini yang sebagai pewarna dan bertemu partikel B yang merupakan air, nanti si air, si teman kondisi ini akan berubah warnanya menjadi warna si pewarna gitu. Jadi akan berubah warna saat bertumbukan. Di sini juga sama. Nah, kita gunakan fungsi tampil yang untuk menampilkan partikelnya pada konsolnya nanti. Di sini digunakan sintaks no-stroke agar tidak ada garis di sekeliling lingkarannya nanti. Nah, di sini juga digunakan switch, sintaks switch yang untuk menampilkan warna partikel. Tadi kan di kondisi awalnya kita setting itu semuanya air gitu. Kita running. Nah, di sini kita setting warna awalnya itu air. Namun kalau kita ingin mengubahnya menjadi
pewarna bisa kita ubah. Jadi itu digunakan untuk sebagai setting kondisi awalnya gitu. Di sini kita ubah lagi ke air. Seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi, ini digunakan ellipse mode, itu digunakan untuk menentukan arah lingkaran. Jadi lingkarannya itu supaya tidak kemana-mana gitu, agar tetap di tengah-tengah. Ini karena digunakan parameter radius. Kemudian di sini ada ellipse. Ini digunakan untuk membentuk sebuah bentuk partikel lingkaran gitu. Di sini digunakan parameternya yaitu posisinya X, posisi X, dan jari-jarinya. Karena di sini lingkaran, sehingga jari-jari dari panjang horizontal dan vertikalnya si satu partikel itu adalah sama, yaitu besar jari-jarinya. Nah, di sini ada update yang digunakan untuk memberikan inputan ke berbagai partikel. Jadi di sini ada add syntax add yang digunakan untuk menambahkan pergerakan partikel ke posisinya partikel, sehingga gerak dan posisi itu berjalan beriringan seperti itu. Kemudian di sini ada dua kondisi yang digunakan untuk mengatur agar partikel tidak menembus dinding. Jadi tidak menembus dinding ini maksudnya tidak menembus konsolnya tadi. Jadi sehingga dia akan memantul saat menyentuh dinding. Di sini ini ya digunakan dikali -1 agar memantul saat mendekati dinding seperti itu. Kemudian di sini ada variabel jari-jari, itu adalah jari-jari dari partikelnya, nanti bisa diubah-ubah. Kemudian di sini ada variabel orang-orang yang digunakan untuk memperbanyak jumlah partikelnya. Di sini ada array yang menyatakan jumlahnya itu ada 60 partikel, nanti ada muncul di konsol. Nah, function setup ini digunakan untuk menampilkan kanvasnya, nanti ukurannya 600 dan 600. Nah, kemudian di sini ada loop yang digunakan untuk memperbanyak jumlah partikel. Kemudian di sini, jadi inisiasinya tuh kan 0, kemudian jika I kurang dari orang-orang, jumlahnya orang-orang, jadi kan ada 60. Jadi dari 0 sampai ke 60 ditambah terus menjadi ditambah 1 seperti itu. Kemudian dimasukkan ke orang ini. Nah, di sini ada orang-orang, array-nya 0, jadi orang-orang ini saat ke 0 itu adalah orang-orang yang pertama, seperti itu. Kondisinya itu kita buat menjadi pewarna. Itu pewarna ini sebagai kita bandingkan dengan tetesan pewarna yang kita gunakan saat eksperimen seperti itu. Jadi di sini ada partikel yang pertama kita umpamakan sebagai pewarnanya. Nah, kemudian di sini ada function draw yang digunakan untuk menampilkan kanvasnya. Di sini background-nya saya menggunakan 255 yaitu putih. Nah, kemudian di sini untuk memisahkan ada loop untuk memisahkan dari ini digunakan untuk memisahkan, mohon maaf saya lupa ini memisahkan apa. Kemudian kita lanjut ke sini line 85 ini untuk pengecekan tumbukan keseluruhan partikel kecuali dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah tadi kan kita mengecek apakah terjadi tumbukan, namun itu belum dicek keseluruhannya. Jadi kita menggunakan perulangan for untuk mengecek keseluruhan partikel itu kecuali dirinya sendiri. Kita tinjau satu partikel itu apakah bertumbukan seperti itu. Kemudian di sini ada variabel teman dan tumbukan. Nah, di sini ada kondisi jika bertumbukan maka akan ganti arah. Nanti jika bertumbukan partikelnya akan saling berganti arah seperti itu. Sekarang kita coba simulasikan
Nah, di sini seperti yang biru adalah kita umpamakan seperti gerak brownnya air, kita menggunakan air. Kemudian yang warna ungu tadi ini adalah pewarna yang kita teteskan ke air, seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, dia akan bertumbukan jika menyentuh satu sama lain, kemudian akan berganti warna. Sama seperti eksperimen yang kami jalankan saat pewarna diteteskan ke air, partikel air tersebut akan berubah warna. Ini bisa diubah kecepatannya menjadi lebih cepat. Seperti ini bisa untuk suhu air yang tinggi dan juga atau suhu air yang dingin bisa digunakan seperti ini yang lambat. Jadi sehingga kalau menggunakan air dengan suhu yang rendah, kecepatan difusinya akan lebih lambat gitu. Baik, sekian dari kami untuk simulasi difusi fluida kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini baru sebatas progres, belum sepenuhnya selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.